Minta Kan gue kan nggak boleh ketemu anak-anak tuh. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin ada mau ngambil kerepotan ya? Silakan saja. Aku mau happy. Iya, gitu kan? benar banget. Aku di sini banyak tangisan. Lebih baik aku pergi dulu, aku bilang gitu. Karena memang ada kejadian yang mungkin ya kejadian KDRT kali ya. Jadi akhirnya aku harus minta izin pengadilan untuk keluar dari rumah itu. Peristiwa saya bercerai itu tahun 2007 ya. Pernyataan suami bersama kan tahun 2006 ya. Aku sudah memaafkan. Kalau misalnya saya belum memaafkan ya, itu mungkin rumahnya saya siram septic tank atau mungkin saya obrak-abrik rumah tangganya. Enggak sama sekali, Bu. Saya sombong amat. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya membiarkan tidak mengusik kebahagiaan mereka menikah, bahkan zaman dulu ibaratnya dari awal dulu ketahuan selingkuh tahun 2005, 2006 gitu ya, ketahuan 2005, 2006 lah gitu. Ketahuan selingkuh, saya bukan tipe orang yang harus jambak orang untuk marah-marah seperti apa, enggak. Tapi saya cukup tahu dan ya sudah, milih dengan mundur. Ketika saya tak bilang sama si Mulan bahwa kamu mau nggak meninggalkan keluarga saya dan meninggalkan Ratu. Ternyata begitu dia meninggalkan Ratu, tetap kembali lagi dengan itu, ya sudahlah. Bilang balik aja ke Mas Dani gitu ya. Mas Dani balik aja Mbak Maya gitu. Kenapa nggak dia omongan itu dari tahun 2005 gitu loh, dari zaman dia selingkuh kan. Ayo kita bersama-sama membangun tuh efek psikologis anak-anak gitu. Saya pikir dia egois, dia memikirkan dirinya sendiri dan dia memikirkan diri anak-anaknya saja. Pada saat tahun 2005 kemarin, kenapa dia tidak memikirkan Al-Eldul ya kan? Jadi harusnya kan dia mikir bahwa dia berbuat itu adalah menghancurkan ketiga anak saya gitu loh. Ayah sebagai seorang orang tua ada keinginan untuk melindungi anak-anaknya dari bulian, dari serangan netizen dan lain sebagainya. Dan juga ada keinginan untuk meluruskan dari kejadian yang ada, versi Ahmad Dhani sendiri. Nah, kita sebagai netizen juga kurang tahu versinya Ahmad Dhani itu tepat apa tidak, karena Ahmad Dhani pada akhirnya mengunggah dari beberapa percakapan Bunda Maya di podcast, di tayangan media sosial yang dirasa kurang tepat olehnya. Nah, ini juga pada akhirnya mengundang dari komentar netizen kepada dia. Jadi Ahmad Dhani ini blunder sebenarnya. Kalau dia melindungi anaknya, mungkin dia harus lebih lemah lembut, lebih memiliki karakter yang rendah hati, jangan terlalu arogan kalau ngomong, jangan terlalu sombong dan lain sebagainya, sehingga netizen ini ada sedikit perasaan empati kepadanya. Tapi Ahmad Dhani ini seringkali kata-katanya mengundang kontroversial, mengundang pandangan-pandangan negatif tentangnya, dan itu membuat semakin banyaklah haters untuknya, yang pada akhirnya saat pernikahan Al ini, masa lalu yang sudah terjadi pada akhirnya diungkap kembali muncul di media sosial. Karena apa? Karena komentar-komentar netizen. Dan ini tentunya juga sangat menyakiti anaknya, karena anaknya yang sebenarnya nggak tahu apa-apa jadi kena imbasnya juga. Dan harapan Dhani dengan mengunggah tayangan-tayangan itu tadi untuk melindungi anak-anaknya. Tapi apalah daya, yang namanya netizen karena semakin hari semakin gerah dengan ulah Dhani, pada akhirnya ya membuli lah. Nah, setelah mendapatkan komentar bulian, komentar yang kurang bagus, akhirnya video tadi tidak ditayangkan di media sosial, mungkin di privat lagi, tapi pada akhirnya dikeluarkan lagi. Nah, apa sih yang membuat Dhani seperti itu? Ada gejolak-gejolak seperti apakah yang tadinya videonya sudah ditayangkan, kemudian di privat, kemudian ditayangkan lagi? Apa sebenarnya yang terjadi pada Ahmad Dhani ini?
dia ingin memberitahukan. Nah, di sini ada simbol seorang petugas membawa kabar-kabar, sama seperti Dani, bahwa dia ingin memberi kabar, menunjukkan, memberitakan bahwa apa yang dikatakan Bunda Maya di beberapa podcast atau di beberapa tayangan itu tidak tepat. Intinya di sini ingin memberitahukan kepada netizen, ingin meluruskan seperti itu. Tapi netizen pada akhirnya juga menghujat Dani, ya toh, dengan adanya kabar-kabar yang sudah dia berikan tadi itu. Nah ini sebenarnya Dani ini tujuannya baik untuk melindungi anak-anaknya. Ini kan gambar seorang keluarga, ada anak 2, ada ayah dan ibu. Nah ini ya, gambar dari sebuah keluarga yang berharap Dani ini anaknya tidak disangkut-pautkan, tidak dibully, untuk melindungi kejiwaan anak-anaknya. Kemudian mengapa kamu privat video tersebut setelah mendapatkan bulian? Karena ternyata banyak sekali orang yang berseberangan pandangannya dengan dia. Makanya di sini kan ada seseorang yang dihalangi oleh sungai, yang artinya ternyata berseberangan. Harapan dia bisa mempengaruhi dari pandangan masyarakat, dari opini netizen. Tapi apalah daya, ternyata berseberangan sebab kejadian di masa lalunya. Harapannya dia bisa berbahagia atau bisa melewati masa-masa sulit ini. Dengan adanya kabar-kabar itu, keadaan bisa membaik, berita bisa membaik, berita bisa berimbang. Apalah daya, yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Nah, yang pada akhirnya dia juga merasakan sebagai seorang pesakitan dikarenakan langkah-langkahnya yang kurang tepat, yang mendapatkan bulian oleh netizen. Makanya di sini kan gambarnya seseorang dengan kakinya tertatih-tatih, berjalan tertatih-tatih setelah memperjuangkan nama keluarganya demi melindungi kejiwaan anak-anaknya. Jadi ini salah satunya mengapa Dani pada akhirnya mengunggah kompilasi tersebut, yang pada akhirnya juga di privat dikarenakan mendapatkan hujatan dari masyarakat atau dari sebagainya. Mengapa pada akhirnya video itu diunggah lagi? Karena apa? Ada masukan-masukan dari Wulan Jamilah juga di sini. Makanya di sini ada simbol seorang wanita, ya. Jadi dia mendapatkan dari masukan-masukan Wulan, udah di-up lagi aja daripada semakin rame, juga daripada mempermalukan diri sendiri. Karena di sini kan ada simbol cerminan diri kayak gitu. Kemudian ada simbol seorang pendeta, di mana jika simbol ini keluar, berharap semuanya bisa meredam kembali masalah-masalah yang ada atau hujatan-hujatan netizen, karena yang tadinya diunggah kemudian di privat dan lain sebagainya membuat netizen semakin rame lah menghujat Dani dan Wulan Jamilah ini. Dan pada akhirnya dia unggah kembali, itu juga atas saran dari Wulan Jamilah, juga saran dari seseorang yang dipercaya oleh keluarga mereka, kayak guru spiritual seperti itu. Dan di sini ada 2 orang, laki dan perempuan, memasuki sebuah istana yang melambangkan mereka pada akhirnya akan membiarkan begitu saja terkait dari video itu, dan mereka sudah berusaha untuk tidak menghiraukan lagi dari komentar-komentar netizen, dan mereka akan melewati semuanya itu dan akan melanjutkan kehidupannya
dengan baik. Ada simbol pergosipan di sini. Nah, dia menyadari kalau semuanya itu akan menjadi biang gosip. Apa yang dilakukan memang serba salah untuk Ahmad Dhani dan Wulan ini. Selalu dikait-kaitkan dengan masa lalu dan selalu menjadi bahan pembicaraan. Dan ini pun juga akan menjadi bahan pergunjingan di kemudian hari. Ada simbol ini. Simbol dari seorang tukang sihir yang sedang meramu. Ini simbol dari seseorang yang terperangkap, terkurung dikarenakan sebuah kejadian. Dan ini adalah Ahmad Dhani dan Wulan Jamila karena sebuah kejadian di masa lalu yang pada akhirnya hingga saat ini dia menjadikan bulan-bulanan netizen. Terkurung dari sebuah masalah yang sudah dilakukan di masa lalu. Ini ya. Jadi teman-teman, mengapa Ahmad Dhani mengunggah tersebut? Karena ingin memberitakan bahwa ini loh yang sebenarnya, ini loh yang kurang bagus yang sudah dilakukan Bunda Maya, fitnah dan lain sebagainya, demi melindungi keluarganya, demi melindungi kedua anaknya. Dan ketika ternyata diunggah, pendapat netizen malah sebaliknya. Bukannya mensupport, tapi malah menghujat. Karena sebenarnya ada perseberangan pandangan, pikiran antara netizen dengan Ahmad Dhani ini. Harapan tinggal harapan setelah ditayangkan pada akhirnya Ahmad Dhani mengalami caci maki dari netizen dan dia sedikit terus dilambangkan orang yang jalan tertatih-tatih. Yang artinya ada emosi, ada kekecewaan, apa yang diharapkan tidak berhasil. Dan kenapa dia pada akhirnya mengunggah kembali setelah di take down videonya atau di privat, ternyata itu ada pendapat atau ada masukan-masukan dari Wulan Jamila, juga dari tokoh spiritualnya. Udah diunggah kembali lagi, jangan dihiraukan apapun yang dikatakan netizen, tetap jalani hidup dengan baik, walaupun apa yang sudah terjadi akan selalu menjadi bahan pembicaraan, dan apapun itu yang kamu lakukan akan menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Makanya dilambangkan seseorang yang masuk di dalam sebuah botol ini, yang artinya terkurung dengan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya teman-teman, sebenarnya apa sih yang ada di dalam hati Ahmad Dhani ini ke Bunda Maya? Kebencian kah atau cinta yang belum bisa move on? Mari kita ungkap di sini. Apa yang dipikirkan Ahmad Dhani pada Bunda Maya? Ada simbol dua orang, laki dan perempuan. Simbol dari perasaan-perasaan yang sebenarnya masih tersimpan. Masih tersimpan dan diharapkan Bunda Maya ini bisa nurut kepadanya. Makanya di sini kan ada simbol laki dan perempuan, di mana perempuannya ini kedudukannya atau berdirinya lebih rendah daripada laki-laki tersebut. Yang artinya dia berharap Bunda Maya ini nurut kepadanya. Selanjutnya, akan tetapi apa yang terjadi di masa lalu membuat tidak semudah itu. Bunda Maya masih ada perasaan sakit hati yang sudah dirasakan. Makanya di sini ada simbol seseorang yang kebakar. Harapan tinggal harapan yang pada akhirnya harapan itu akan membakar pikiran Ahmad Dhani, akan membakar emosi Ahmad Dhani, muncul kembali emosinya. Karena ya apa ya, kenapa Ahmad Dhani tidak berkaca dari apa yang sudah terjadi? Kenapa tidak introspeksi diri? Kenapa harus mau mengatur Bunda Maya lagi dan lain sebagainya? Kan Bunda Maya sudah berpisah lama dari dia. Tapi ya itulah karakter seseorang. Diharapkan Ahmad Dhani ini introspeksi diri dan mengakui kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Dengan begitu, netizen mungkin akan lebih lemah lembut lagi menghadapi Wulan Jamila, anak-anaknya juga Ahmad Dhani. Makanya di sini ada simbol pendeta, juga ada simbol seseorang yang melakukan pengakuan dosa. Dosa-dosamu di masa lalu itu loh yang harus kamu akui.
Jangan malah mengatur Bunda Maya harus begini begitu dan lain sebagainya. Nah, juga apapun yang dia lakukan akan menjadi bahan pembicaraan oleh netizen. Gosip-gosip itu tidak akan pernah lepas dari masa ke masa karena jejak digital itu tidak bisa dihapus. Ya, ini akan jadi bahan gosip selamanya dengan setia mengikuti kehidupannya. Ada simbol telur dan seseorang yang keluar dari telur ini melambangkan hidup baru, pemikiran baru, perubahan baru yang lebih baik. Terlahir kembali. Untuk Ahmad Dhani ini memang masih ada perasaan yang belum bisa move on dari Bunda Maya. Ini ya, satu laki dan satu perempuan. Harapannya Bunda Maya ini bisa nurut kepadanya, bisa mengikuti kemauannya. Tapi apalah daya, ternyata tidak mau menurut terkait dari pernikahan Al-Ghazali kemarin, di mana Bunda Maya tidak hadir dan lebih memilih pergi ke luar negeri. Padahal Ahmad Dhani, keluarga dan Wulan Jamilah hadir saat acara yang digelar Bunda Maya, yaitu acara inti. Dan disinilah membuat Dhani murka, amarahnya menggebu-gebu, panas kepanasan. Tapi disarankan atau dinasehati Ahmad Dhani, apa yang sudah terjadi ini bagian dari apa yang sudah terjadi di masa lalu. Makanya ada simbol lakukan pengakuan dosa ini, yang artinya introspeksi dirilah. Jangan terlalu menuntut, jangan terlalu merasa benar. Kalau disuruh introspeksi diri berarti ada sebuah kesalahan yang sudah dilakukan. Dan kesalahan itu akan menjadi pembicaraan dari masa ke masa. Makanya di sini kamu harus berusaha untuk memulihkan kehidupanmu, hidup baru dengan tidak terlalu mengganggu Bunda Maya di sini. Dengan tidak terlalu mengait-ngaitkan dirimu dengan Bunda Maya. Kalau netizen mengait-ngaitkan itu jangan dihiraukan. Makanya ini akan lebih baik untuk kehidupanmu ke depannya. Tapi kalau kamu masih ngurusin ngomongan netizen dan lain sebagainya, ya ada kamu akan kebakar sendiri dengan emosimu. Karena sebenarnya yang membanding-bandingkan itu bukan Bunda Maya, tapi netizen. Karena sebenarnya yang mengkorek-ngorek masalah dari masa ke masa itu adalah netizen pula. Dan ketika netizen melakukan penghujatan pembulian, sudah selayaknya kamu tanggapi dengan lebih lemah lembut, biar ada perubahan di dalam pandangan-pandangan pikiran-pikiran netizen kepadamu. Bukan malah yang begini yang begitu, pada akhirnya menjadi blunder dan kamu akan terkurung dengan masalah-masalah ini dari masa ke masa sampai tua. Kamu akan diingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan pada Bunda Maya kala itu. Nah, dan sebenarnya kamu juga tahu harusnya bahwa yang suka gosip, suka ngerumpi dan lain sebagainya adalah kaum emak-emak, sedangkan kamu kaum laki-laki. Jadi kekuatanmu dibanding dengan kaum emak-emak pasti akan kalah besar ya. Jadi untuk Ahmad Dhani ada situasi dan kondisi di mana kamu harus bisa introspeksi diri di sini, bahwa hidup itu tidak harus melulu menuruti apa yang kamu mau. Karena namanya hidup seseorang yang sudah berseberangan pastilah memiliki keinginan yang lain darimu. Jangan mengatur ini dan itu dan lain sebagainya. Dan ketika Bunda Maya lebih glamor di acara pernikahan anakmu, ya sudahlah. Jangan terlalu dibikin ngenes. Dan yang membuat kamu ngenes ini sebenarnya omongan-omongan netizen yang selalu membanding-bandingkan Wulan Jamilah dengan Bunda Maya, yang selalu mengungkit-ungkit dari masa lalumu hingga sekarang, hingga anakmu tumbuh dewasa, dan semuanya itu memang bagian dari karma nasibmu yang harus kamu terima. Makanya di sini ada simbol seorang tukang sihir, ya. Kemudian ada simbol sebuah botol besar, di dalamnya ada seorang manusia. Ya artinya hukum karma yang sudah berlaku yang harus kamu hadapi, di mana kamu akan terkurung dengan masalah ini hingga akhir hayat nanti.